Assalamualaikum, saya Rafika Nurbaiti dari Prodi PIAUD semester 3 YIMNU Metro Lampung. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi dari makalah yang berjudul Pengembangan Inovasi. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan inovasi kurikulum? Inovasi yaitu suatu pembaharuan dari suatu gagasan yang sebelumnya sudah pernah ada. Nah, kemudian konsep dan inovasi pengembangan kurikulum. Ada beberapa faktor yang dijadikan landasan dalam melaksanakan kurikulum. Yang pertama ada asas filosofis yang berkenaan dengan sistem nilai, pandangan, dan norma suatu masalah. Yang kedua ada asas psikologis, yaitu yang berkenaan dengan cara belajar siswa dan faktor yang menghambat. Yang ketiga, asas sosiologis yang berkenaan dengan penyampaian kurikulum dalam masyarakat. Apakah sudah tercapai atau belum? Nah, kemudian yang terakhir, asas organisasi berkenaan dengan bentuk penyajian dan bahan pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi, yaitu pemecahan masalah yang disusun sesuai kebutuhan siswa. Kemudian prinsip efektivitas, yaitu motif yang dijadikan pendorong agar tercapainya kurikulum tersebut. Yang ketiga, prinsip efisiensi, yaitu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Yang keempat, prinsip kontinuitas, yaitu materi yang disampaikan dari tingkat awal sampai tingkat yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang terakhir ada prinsip menemukan, yaitu bertujuan agar siswa dapat menemukan fakta dari apa yang ia pelajari. Nah, kemudian kita akan mengulas tentang inovasi kurikulum pada anak usia dini. Nah, di Indonesia ini sangat minim. Sebenarnya anak usia 0 sampai 6 tahun itu harusnya pembentukan karakter. Adanya sekolah formal, tetapi di Indonesia ini masih sangat minim lembaga pendidikan yang menyediakan pendidikan formal usia 0 sampai 6 tahun. Nah, untuk membangun masa depan bangsa supaya lebih maju melalui optimalisasi pengembangan pendidikan anak usia dini dibutuhkan beberapa aspek pendukung seperti peran orang tua, yaitu seperti orang tua bagaimana cara mendidiknya di rumah, kemudian lingkungan, bagaimana lingkungan keluarga, lingkungan di sekolah, kemudian lingkungan ketika anak-anak itu bermain. Kemudian ada pendidikan formal. Nah, di sini adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagaimana anak tidak hanya mendapat pembelajaran di rumah, pengetahuan di rumah, tetapi juga di sekolah. Yang terakhir yaitu dari pemerintah. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana anak ini ke depannya. Untuk membentuk anak yang menjadi sangat berkualitas itu butuh sinergi dari keempat faktor tersebut. Nah, untuk membangun masa depan bangsa supaya lebih maju melalui optimalisasi, nah itu kita ada 4 pertimbangan pokok pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu ada menyiapkan tenaga manusia yang berkualitas. Nah, yang kedua mendorong percepatan perputaran ekonomi dan biaya sosial. Yang ketiga meningkatkan perawatan dan kehidupan masyarakat. Yang keempat menolong para orang tua dan guru. Nah, pendidikan formal ini tidak hanya untuk membantu anak-anak tersebut, tetapi juga untuk menjadi identitas bangsa supaya Indonesia manusianya menjadi manusia yang berkualitas. Nah, demikianlah di sini saya akan menyimpulkan sebagaimana apakah yang dimaksud dengan inovasi kurikulum, yaitu suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan mengadopsi bagian yang potensial dari kurikulum yang pernah ada. Demikianlah penjelasan materi inovasi kurikulum dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.